Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat, banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan ini di sini tidak hanya mengacu pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Lalu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat menimbulkan kejahatan. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Diskriminasi rasial. Seseorang dipecat dari pekerjaan hanya karena ras atau etnisnya, melanggar hak atas pekerjaan yang adil. 2. Pembatasan kebebasan berbicara. Seorang jurnalis ditangkap karena melaporkan fakta yang dianggap kritis terhadap pemerintah, melanggar hak untuk menyatakan pendapat. 3. Penangkapan sepihak. Seorang aktivis ditangkap tanpa surat perintah atau alasan yang jelas, melanggar hak atas kebebasan pribadi. 4. Pelanggaran hak pilih. Warga negara yang tidak diizinkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum karena kebijakan yang diskriminatif. 5. Pelanggaran privasi. Seorang individu menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa seizin mereka, seperti foto atau data pribadi, yang dapat merugikan reputasi dan privasi orang tersebut. Kasus pengingkaran kewajiban. 1. Penghindaran pajak. Banyak warga negara yang secara sengaja menghindari pembayaran pajak, baik dengan cara tidak melaporkan pendapatan atau memanipulatif data keuangan. 2. Mengabaikan wajib militer di negara-negara yang menerapkan wajib militer. Beberapa warga negara mencoba menghindari dari kewajiban ini dengan berpura-pura sakit, melarikan diri ke luar negeri, atau menggunakan cara lain untuk tidak menjalani kewajiban tersebut. 3. Mematuhi hukum. Seorang warga negara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tidak memiliki SIM saat berkendara, atau melanggar peraturan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan. 4. Tidak ikut pemilu. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, hak untuk memilih dianggap sebagai kewajiban moral bagi warga negara. Namun, ada warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan apatis atau tidak percaya pada sistem politik. Ini bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. 5. Mengabaikan kewajiban sosial warga negara yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, atau tidak membantu sesama saat terjadi bencana, atau keadaan darurat bisa dianggap mengingkari kewajiban sosial mereka. Misalnya, menolak berkontribusi dalam kegiatan gotong royong atau tidak ikut serta dalam gerakan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang terakhir, upaya untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, pendidikan dan sosialisasi. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka melalui program pendidikan dan kampanye sosialisasi. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia ditindaklanjuti secara tegas dan adil. Yang ketiga, layanan pengaduan.
Mendirikan saluran perpaduan yang efektif bagi warga negara untuk melaporkan pelanggaran hak mereka. Dan yang keempat, kebijakan perlindungan. Mengembangkan kebijakan yang melindungi kelompok rentan dari pelanggaran hak seperti perempuan, anak, dan minoritas. Yang kelima, dialog dan mediasi. Mengadakan forum dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu pelanggaran hak yang terjadi dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan praktik yang ada untuk memastikan efektivitas dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara.